Ini semua adalah produk Old Spice. Seperti yang Anda bisa lihat, gue agak berlebihan kegemarannya terhadap produk yang satu ini. Lewat Old Spice, kita akan belajar soal copywriting. I don't balance my work and my life because they're all jumping in the same trampoline. Assalamualaikum. Work-life trampoline. We're still hustling because we love what we do what we love. Pusing tapi bahagia. Carilah pekerjaan yang capeknya membuat kamu bahagia. Gokil. Work-life trampoline, baby. Anji, Pragiwaksono. Kawan-kawan seks bebas semuanya. Ini dia. Mau yang hijab, mau yang enggak setuju ternyata. Pansan mungkin lu berdebu gue lihat. Jauh. Ya, kenapa ketawa lu anjing lu? Kenapa ketawa lu? Yang berkemeja kacamata itu biasanya kalau di Twitter suka melakukan pelecehan seksual. Ya enggak? Terus kayak gitu kan, gua tanya nama lu, nama cowoknya siapa? Gue tebak. Dia satpam sekolah lu ya? Prabowo. Copywriting bukan kopi dan tulisan terkait dengan kekopian. Copywriting itu istilah yang lazim di dunia periklanan. Sederhananya adalah dalam iklan, pastikan ada kata-kata yang diungkap atau yang ditulis. Entah itu iklan radio, entah itu iklan TV, entah itu iklan cetak, media cetak, pasti ada tulisannya. Nah, semua tulisan itu adalah copywriting. Ada head copy, ada body copy. Head copy itu adalah judul besarnya, body copy-nya adalah tulisan yang lebih panjangnya. Tapi semuanya copywriting. Nah, copywriting memang sesuatu yang sering banget dibahas di dunia periklanan karena kaitannya adalah dengan cara kita berkomunikasi dan apa yang mau dikomunikasikan kepada konsumen. Tapi kebanyakan ketika lagi ngomongin copywriting, fokusnya itu lebih kepada isinya atau apa yang mau disampaikan kepada konsumen. Tapi nggak ngomongin bagaimana cara ngomongnya. Padahal itu krusial sekali, terutama kalau kita mau mengaitkan dengan branding. Nah, di video YouTube gue yang sebelumnya ada pembahasan tentang apa itu sales, marketing, selling, branding. Secara definisi lu bisa tonton di situ supaya kita pemahamannya sama. Tapi kalau kita mau fokus pada branding, maka copywriting itu krusial. Bahkan lebih dari itu, copywriting juga berpengaruh ke penjualan, bukan cuma branding doang. Gue lupa baca di mana, tapi ada tulisannya gini. Kalau lu mau ningkatin penjualan tanpa meningkatkan kalau satu cara untuk meningkatkan penjualan tanpa pengeluaran lebih besar gitu ya. Cara termurah itu dia. Cara termurah untuk meningkatkan penjualan adalah dengan memperbaiki copywriting. Cara termurah untuk meningkatkan penjualan adalah untuk memperhatikan dan memperbaiki copywriting-nya. Jadi copywriting itu sebenarnya krusial, bukan cuma untuk menguatkan brand, tapi juga untuk meningkatkan penjualan. Contoh sederhananya gini aja deh. Misalnya, lu ngelihat promo gue bikin tour, atau bikin show Istora aja, yang paling gampang. Gue bikin show Istora, terus promonya Istora Senayan 4 Desember, terus beli di loket.com, udah aja gitu. Itu mungkin akan cukup untuk beberapa orang, terutama orang yang udah terakuisisi sebagai audiensnya Panji, udah tahu, oh ini si Panji nih, gue cuma butuh informasi tersebut, gue tahu si Panji lucu. Tapi tidak berhasil menggapai orang yang sebenarnya pengen nonton tapi masih butuh diyakinkan gitu. Bayangin kalau misalkan copywriting-nya berubah. Salah satu yang paling menyenangkan datang dari pandemi adalah ada banyak hal yang kita bisa nikmati dari rumah. Nonton bioskop, nonton film bisa dari rumah, nonton konser bisa dari rumah. Bahkan sebenarnya kalau dipikir-pikir nonton komedi juga banyak dari rumah. Bisa live streaming ataupun dari comika.id. Tapi kalau lu kangen untuk duduk bareng sama ribuan orang, untuk menjadi bagian dari sesuatu yang megah, kalau lu kangen experience komedi secara langsung, datang ke Istora Senayan. Kan jadinya beda.
Walaupun sebenarnya itu secara copywriting nggak terlalu gue pikirin banget, tapi cara ngomongnya aja beda. Ya gitu, ya lu ke pasar gitu, ada orang jualan jeruk. A, penjual jeruk pertama diem aja. Ini ada dagangan didiemin. B, penjual jeruk kedua, beli nggak lo? Beli nih, jeruk. Gitu. Sama penjual ketiga ngomongnya lebih enak kayak, Bapak Ibu, kalau misalnya ingin mendapatkan vitamin C tanpa harus nenggak-nenggak kapsul, minum aja, makan aja jeruk saya. Jeruk saya ini datang dari kebun saya sendiri yang saya rawat. Saya sendiri tahu persis soal kesehatannya, saya nggak pakai bahan-bahan kimia yang berbahaya. Kan beda banget gitu kan. Atau pakai nyapa atau apa segala macam. Nah, itu tuh copywriting. Jadi bukan cuman soal apa yang kita mau sampaikan, tapi bagaimana menyampaikannya itu krusial. Dan ketika kita lakukan dengan baik, penjualannya berdampak, sama brandnya jadi menguat gitu, presence-nya. Nah, untuk contoh, gue menggunakan si Old Spice ini. Old Spice ini sebenarnya adalah brand yang udah ada dari tahun 1930-an, 32 atau 35 gue lupa. Dia adalah sekarang benda untuk untuk grooming cowok. Jadi kayak sabun, deodoran. Ini produknya aja banyak. Ini adalah sabun 3-in-1, hair and body, conditioning, hair and body ini sabun dan shampoo. Walaupun kalau shampoo gue pakai ini bald care system. Jadi dari dulu tuh gue mikir kalau nggak salah orang botak tuh ada shampoo-nya deh, lebih untuk ngerawat kulit kepala. Karena kulit kepala karena dingin kan. Terus kalau kering tuh jadi sering jadi kayak ketombean gitu karena kering gitu. Terus emang ternyata bener ada sabun untuk botak tuh. Terus udah gitu ini ada deodoran, gue lebih senang pakai deo stick daripada pakai body spray. Tapi ada juga body spraynya. Ini Old Spice Bald Care System ini sebenarnya ini sih untuk kalau lo mau cukur gundul, kayak foam untuk cukuran tapi di kepala. Tapi karena gue nggak pernah gundul-gundul banget, akhirnya gue beli tapi nggak gue pakai. Ini shampoo gue beli untuk Dipo. Jadi udah banyak. Oh sama ini kayak moisturizer, tapi untuk kepala. Jadi kalau misalnya mau keluar 15 menit sebelumnya gue pakai gini biar nggak kering. Bald Care System. Nah jadi dia tuh sebenarnya untuk grooming cowok, tapi dulunya tahun 1930 justru dia mulai sebagai produk hanya untuk cewek. Baru kemudian berubah untuk cowok. Nah, udah jalan begitu lama, tahun 2010, gue nggak tahu apa yang terjadi di perusahaannya, mungkin atasannya ganti, gue nggak tahu ya. Mereka bikin campaign yang membuat gue jatuh cinta sama produk ini. Campaignnya itu dimulai dengan ngeluarin satu TVC, iklan TV. Judul iklan TV-nya adalah The Man Your Man Can Smell Like. Pria yang cowok Anda bisa wangi cowok yang bisa jadi wangi cowok Anda gitu kurang lebihnya. Masih. Terus iklannya mungkin lo pernah lihat, mungkin belum. Tapi gue ngeliat iklannya ketawa gue. Ketawa ngakak banget. Yang ngasih tahu gue tuh adek gue juga orang iklan. Iklannya itu cowok, tapi iklannya absurd banget. Jadi sepanjang iklan dia cuma ngomong doang aja, tapi terus udah gitu settingannya berubah-berubah. Terakhirnya ditutup dengan I'm on a horse, gitu doang. Aduh, susah banget untuk menggambarkannya. Sambil lu lihat itu iklan, pertama lu ketawa, kalau misalkan selera humornya sama ya. Lu akan ketawa karena ini iklan absurd banget. Tapi sambil lu mikir, ini iklan bikinnya gimana ya? Karena secara teknis rumit, tapi secara konten lucu banget. Terus penasaran sama produknya, pas gue lihat, gue langsung jatuh cinta, cuman gara-gara baca kemasannya doang. Kalau dicium, ini sebenarnya wanginya tipis-tipis mirip lah sama, kan ada kan deodoran apa sih, misalnya Axe gitu ya, atau Adidas juga bikin beginian kan, terus udah gitu ada banyak lah produk yang serupa. Kalau dicium, wanginya wangi, istilahnya wangi maskulin atau wangi cowok lah, semuanya sama. Yang membedakan tuh cuman brandnya dan brand treatmentnya atau perilaku terhadap brandnya. Brand Old Spice sekarang jadi brand yang lucu banget gitu. Udah mah dia nargetin cowok dan kelihatannya dia nargetin cowok yang
seneng lucu-lucuan. Kan ada cowok yang seneng gagah-gagahan gitu. Kayak iklan Jarum Super gitu, atau Gudang Garam kan gagah-gagahan. Ada cowok yang kayak gitu. Ada cowok yang olahraga banget gitu. Sama ada cowok yang seneng lucu-lucu aja gitu. Salah satunya adalah gue. Kelihatan bukan cuma dari iklan yang lucu semua. By the way, itu tadi iklan The Man Your Man Can Smell Like, itu menang penghargaan, tapi saat itu jadi iklan dengan views terbanyak di YouTube. Ada turunannya, dia bikin kayak 180-an video dari bintang iklan yang sama, tapi di dalamnya ada kayak interview, si bintang iklannya interview orang. Lucu banget, termasuk ada iklan cara bikin, video cara bikin iklan tersebut, itu juga ditonton sama banyak orang. Nah, iklan itu iklan tahun 2010, tahun 2020 mereka bikin versi barunya sebagai anniversary, walaupun tidak semeledak yang tahun 2010 dan tidak didesain untuk semeledak tahun 2010 untuk anniversary aja, karena itu memang mengubah pendekatan brand mereka. By the way, ini produk tidak ada di Indonesia kecuali di supermarket yang barang-barangnya impor gitu, kayak apa tuh supermarketnya Sogo tuh, gue lupa namanya apa. Ya gitulah, kalau supermarket mahal yang isinya barang-barang import, lu bisa nemu yang kayak gini-gini. Ini banyak gue beli di sini juga. Tapi ini jadi contoh sempurna untuk ngomongin benda-benda yang copywritingnya lucu sampai ke tulisan-tulisan di belakangnya. Ini contoh ya. Ini kan sabun mandi. Kan di belakangnya kan selalu ada tulisan tuh, ya kan? Nih, di belakangnya selalu ada tulisan tuh kan. Semua produk di belakangnya ada tulisan. Tulisannya gini. Thank goodness that the inside of your body cleans itself, or we would have to make a hair and body and bones and guts and muscles wash. Untung bagian dalam tubuh kita bisa membersihkan dirinya sendiri. Kalau enggak, kami akan bikin sabun yang bikin rambut dan badan dan tulang dan organ dan otot bisa dibersihkan. Buat apa coba dia bikin tulisan kayak gitu? Kalau bukan karena pengen lucu-lucuan aja. Contohnya apa? Ini apa nih? Elk Lord. Nih ya. Ini gambarnya kayak gini nih. Elk Lord. Elk Lord itu berarti Lord itu apa ya? Majikan, bukan majikan juga. Elk itu kan hewan ya. Ini gue bacain teksnya. Jadi kan belakangnya ada gitu kan, odor goes on clear, lasting scent. Terus ada tulisannya lagi, animals have the power to speak, but to hear them first, you must accept their collect call. Habis itu dia lanjut, goes on clean to provide 48-hour odor protection. Jadi hewan tuh sebenarnya punya kemampuan untuk bicara, tapi untuk mendengar mereka berbicara, Anda terlebih dahulu harus terima collect call dari mereka. Nah ini tuh lucu, hanya untuk orang di generasi gua kelihatannya. Yang tahu collect call itu apa? Zaman pakai warnet, itu kalau misalkan mau telepon keluar kota, lu mesti, halo saya mau telepon ke rumah, nomor teleponnya ini gitu. Terus ntar si operatornya nanya, yang terima, yang mau bayar, yang di rumah atau Anda gitu, yang di rumah gitu. Terus gitu nanti di rumah telepon sama operator, halo ini ada Panji mau telepon dari Bandung. Collect call-nya biayanya mau diterima nggak? Ya mau saya terima gitu. Itu zaman dulu banget lah. Tapi kan intinya gini, intinya nih untuk memudahkan. Hewan tuh punya kemampuan untuk bicara, tapi sebelumnya lu mesti angkat telepon mereka dulu. Ngapain coba bikin tulisan kayak gitu? Kan tolol banget ya. Ini apa nih? Ini Night Panther. Sama tulisan di belakangnya. Odor goes on clear, lasting scent. Terus gitu dia ada tulisan kayak gini. One only sees the Night Panther at night because he works days. Artinya, orang hanya bisa melihat Night Panther di malam hari karena siang dia kerja. Ngapain? Ini apa nih? Ini swagger. Tulisannya, odor goes on clear, bold scent of cedarwood. Terus ini tulisannya gini, swagger transforms unfresh men into legends of confidence. Swagger mengubah pria-pria tidak segar menjadi legenda kepercayaan diri. Gila tau? Gila kalau dipikir-pikir. Ini apa nih? Bolt Care System
Boldly go where no man has gone before. Ini swagger. Ini shampoo ya. Tulisannya gini, Old Spice Swagger shampoo and conditioner doesn't dream, it does. As a doer, you know what that's like, and so does your hair. Do what your hair would do and give it some swagger. Tuh dari sini aja lu ketahuan dia ngomong sama siapa. Dia ngomong sama laki-laki aktif. Jadi ini tuh sebenarnya untuk cowok aktif kelihatannya, karena kebanyakan dari produk-produknya tuh selalu ngasih tahu dia bisa bertahan lama gitulah, pokoknya lama banget. Tuh Sweat Defense 48 hour. Terus ini apa nih? High endurance fresh. Jadi biasanya tuh untuk cowok-cowok aktif karena yang dia dagangin biasanya kuat lama lah wanginya dan dampak dari produk-produknya. Tapi seperti yang tadi lu lihat, coba lu pikir brand seperti apa yang mikirin copywritingnya sampai ke bagian-bagian belakang yang mungkin nggak pernah dibaca orang, walaupun mungkin riset mereka mengatakan mungkin orang kalau lagi bokre itu biasanya sambil baca-baca beginian kan mungkin ya, sehingga ditambahin untuk jadi lucu. Tapi kan ini tuh copywriting, ini tuh baru. Bayangin kalau misalkan di label belakang produk aja mereka mikirin lucunya, apalagi iklannya. Bener nggak gue? Apalagi cara mereka ngomong ke konsumennya, karena itu penting. Cara ngomong ke konsumen itu menghasilkan kedekatan. Kayak ini contoh yang sering gue pakai untuk public speaking, tapi juga berlaku dengan ini karena kurang lebihnya ini cara brand berbicara kepada publik gitu. Public speakingnya brand ke publik kan lewat copywriting. Di public speaking gue selalu ngambil contoh nyokap gue yang pergi ke pasar Majestic, terus gue lihat nyokap gue tiap ngomong sama pedagang logatnya berubah. Pas ngomong sama orang ini tiba-tiba logatnya Jawa, ngomong sama orang ini tiba-tiba jadi Betawi, ngomong sama ini tiba-tiba jadi kayak orang Batak gitu, ngomong sama ini tiba-tiba jadi orang Sunda gitu. Apa yang nyokap gue lakukan? Nyokap gue berusaha untuk mendekatkan diri dengan si pedagang untuk menghasilkan deal terbaik, yaitu harga yang lebih murah gitu. Nah, di public speaking, salah satu level lebih tinggi lagi dari sekedar bisa ngomong dan orang ngerti adalah membuat orang ngerasa dekat dengan kita. Dan kedekatan itu dibangun dengan menyatukan bahasa, menyamakan bahasa. Demeanornya, perilakunya, perangainya itu disamain. Gue ingat waktu itu gue pernah jadi pembicara untuk sebuah kampus, tapi di Senayan, di parkir timur. Acaranya terbuka gitu. Terus gue jadi pembicara bareng sama Yoris, kalau nggak salah Yoris Bastian. Terus karena audiensnya mahasiswa, gue sama Yoris ngomong pakai gue lu, sama yang nonton ngomong pakai gue lu. Terus ada bapak, pas giliran nanya pertanyaan, ada bapak-bapak nanya duluan. Sebagai orang yang udah panjang sekali pengalamannya di urusan kayak gini, gue udah mencium ini orang mau protes. Pas dia, karena mungkinnya keras banget, terus dia orang pertama. Biasanya orang tuh kalau disuruh nanya tuh enggan mau nanya. Dan ini tiba-tiba ada yang mau langsung nanya dan bukan target marketnya. Jadi dan dandanannya juga nggak kayak orang yang datang ke situ untuk datang ke workshop atau seminarnya si kampus, kayak orang habis olahraga. Pertanyaan pertamanya adalah kenapa gue ngomong pakai gue elu? Karena tidak sopan. Terus gue bilang bahwa, gue ngomong hal yang sama yang tadi gue bilang, bahwa Bapak ini acara kampus yang kami incer adalah, waktu itu targetnya anak-anak SMA sebenarnya, yang mau masuk kuliah. Tapi ada anak-anak kuliah juga nonton. Targetnya tuh ngincer mereka. Supaya mereka mau memperhatikan, saya harus menyamakan bahasa dengan mereka. Karena kalau saya ngomong istilahnya terlalu kaku, bahasanya terlalu rapi, mereka lewat begitu aja, Pak. Terus Bapak itu akhirnya ngerti. Terus Bapak itu pergi. Waktu gue stand up juga hal yang sama. Waktu itu gue pernah stand up di di San Francisco. Terus dulu waktu juru Mesake Bangsaku, gue selalu nutup tour dengan Q&A, dengan tanya jawab dulu nih. Terus waktu itu, termasuk di kota-kota nasional, terus waktu itu ibu-ibu yang ada di San Francisco nanya, sebenarnya Mas Panji lucu banget, tapi kenapa pakai gue elu? Terus gue jawab hal yang sama. Dan akhirnya mereka mengerti. Nah, brand juga harusnya melakukan hal yang sama. Harus menyamakan bahasa dengan yang ngobrol, dengan yang diajak ngobrol, supaya tercipta kedekatan. Banyak orang suka ngomong, kalau dengerin Panji ngomong kenapa enak ya, betah gitu. Itu adalah salah satunya. Gua gara-gara siaran juga diajarin gimana caranya ngomong deket sama lu.
Salah satunya adalah tidak dengan menggunakan istilah-istilah rumit. Di siaran radio itu kan media selintas ya. Orang nggak bisa rewind tuh. Orang nggak bisa putar balik. Apa tadi si Panji ngomong apa gitu? Nggak bisa. Jadi orang yang siaran diajarin untuk ngomong pakai bahasa yang sederhana gitu. Daripada apa istilahnya ya? Koneksivitas nyambung. Istilah yang digunakan gitu. Itu satu. Istilah yang kedua adalah dengan mengganti kata kalian, lo semua dengan gue lo. Waktu itu ada yang ngomong di YouTube gue, di kolom komentar, Mas Panji kenapa pakai gue lo, pakai kalian aja. Nah terus gue jelasin sama orang itu di kolom komentar, justru salah. Dalam public speaking, hilangkan pakai kalian. Ini juga masih terjadi sama perusahaan gue sendiri sih, gue masih harus ngerapihin. Tapi kalau lu mau menciptakan kedekatan dengan yang diajak ngobrol, walaupun lu lagi ngobrol sama banyak orang, tapi ketika kita ngobrolnya gue lu ngerasa gue cuma ngomong sama lu. Ini aja lu ngerasa kayak gitu, bener gak? Terus di kolom komentar kalau bener. Yang nonton YouTube ini kan bukan cuma lu. Yang nonton YouTube ini kemungkinan besar ribuan. Tapi walaupun gue lagi ngomong sama ribuan, gue ngomongnya pakai gue lu. Kenapa? Karena itu menciptakan kedekatan. Lu ngerasa gue lagi ngomong sama lu doang. Padahal lu yang diajak ngomong ada ribuan. Itulah cara untuk menciptakan kedekatan. Itulah alasan kenapa lu bilang, kenapa kalau gue dengerin Panji ngomong tuh betah banget. Karena intim, karena ada kedekatan tersebut. Nah bayangin pendekatan kayak gitu untuk copywriting. Itu yang akan menciptakan kedekatan. Tentu ada yang gak suka. Gak suka sama kayak si bapak tadi, ibu tadi. Tentu ada yang gak suka. Tapi kan bapak dan ibu tadi bukan target marketnya. Ya kan, brand kita kan punya target market. Target market kita ngomongnya seperti apa? Itu cara yang kita pakai dalam copywriting. Sampai dengan sekarang, bahkan di email blast-nya Comika dan text blast-nya ya dari Comika, itu copywriting-nya itu selalu gue cek dulu gitu. Dari yang flat aja, terus diperbaiki, jadi lebih ada punchline-nya tipis-tipis, lebih ada nyelenehnya, supaya karakter brand Comika itu nyata gitu. Waktu itu gue ngomong sama Borneo soal ini. Borneo kan sekarang kepala dari SMDC, Social Media and Digital Content. Terus ada satu konten di akun Markas Comika itu yang mengenalkan karyawan. Nah, di Markas Comika tuh siapa yang ada di Comika tuh selalu dikenalin. Saya Adit Armin, saya di tim event, misalnya itu segitu, saya Indra Cahya, saya di Comika Media, atau saya Agus, saya EY, saya office boy-nya gitu, itu diperkenalkan. Nah tapi terus hal-hal yang ditanya dan hal-hal yang ditulis itu menurut gue itu kurang kuat brand Comikanya. Karena yang ditanyain soal nama lu siapa, kerja lu apa, definisi kerjaan lu apa, terus udah. Terus gue bilang, itu kalau misalnya nggak kelihatan akun Markas Comikanya, orang nggak tahu tuh kerja di perusahaan apa. Oh, saya orang finance, saya orang sales gitu, nggak kerja di perusahaan apa. Padahal kan dia kerja di perusahaan lawak. Jadi gue bilang sama Borneo, coba deh di pertanyaan terakhir tanya pelawak favoritnya, supaya makin kelihatan beda gitu. At least kita tahu ketika orang mendengarkan, oh itu pasti kalau dia tahu Comika ya, oh itu pasti Comika tuh. Atau ini perusahaan apa ya kok? Pertanyaan terakhirnya pelawak favoritnya, jadi dia ngecek gitu. Ngerti yang maksud gue? Itu tuh bagian dari yang mesti dipikirkan kalau kita ingin memperkuat brand presence kita. Makanya kalau lu baca copywriting-nya akun-akun Comika itu selalu ada tipis-tipis respect-nya. Karena itu yang diharapkan oleh gue dalam copywriting-nya Comika. Tentu masih harus diperbaiki lagi ya, karena dari sisi guanya, gue masih harus terus ngajarin soal branding, soal marketing, soal copywriting, advertising kepada tim gue, tapi branding sih secara umum. Tapi untuk lu punya dagangan kopi dalam kemasan, yang dagang ribuan, rasa tipis-tipis. Maksud gue namanya selera ya, kan orang kan punya masing-masing. Tapi itu segitu. Gimana caranya mereka jadi memilih yang punya lu? Salah satunya adalah karena brand lu beda. Brand itu bukan logo ya. Nanti kapan-kapan kita bahas lah bedanya brand sama logo. Bukan cuma sekedar logo, gitu, tapi brand. Tapi itu yang mesti dipikirin, mau itu jualan sambal. Bayangin kalau jualan sambal, pendekatannya kayak gini. Pasti beda.
tentu tidak semuanya lu menangkan, tapi memenangkan semua orang dan membahagiakan semua orang itu juga nggak mungkin. Kau yang maksud gue? Copywriting itu penting. Copywriting itu dimulai dari yang diajak ngomong ini siapa, dan apa yang mau disampaikan kepada yang diajak ngomong. Poin pertama, yang diajak ngomong ini siapa, ini ngomongin brand kita ini konsumennya siapa. Semakin jelas, semakin mudah juga untuk kita menjelaskan cara ngomongnya, memutuskan cara ngomongnya seperti apa. Dia udah rela untuk meninggalkan anggapan bahwa gue jual sabun atau body care atau grooming untuk semua orang. Enggak, untuk laki doang. Dan dia relain untuk laki doang diubah jadi untuk laki yang aktif tapi juga lucu. Disempitin lagi. Dan mungkin dia nggak dapetin market yang banyak, tapi dia dapat market yang setia dan militan. Kayak gue. Sejak gue tahu produk ini, semuanya ini gue. Sementara itu, untuk yang tahu bisnis pasti tahu. Lebih murah untuk kita mengharapkan customer return daripada customer acquisition. Jadi, daripada kita mengakuisisi orang baru, sebenarnya lebih murah secara bisnis untuk mengharapkan orang yang pernah beli lagi dan beli terus. Dan salah satu caranya adalah dengan membuat mereka jadi bagian dari merek kita, tribe kita, suku kita gitu. Dengan membuat brandnya jelas, tapi juga jelas dari sisi komunikasi, cara ngomongnya dan apa yang diomongin. Nanti kalau ada orang yang udah setia banget, sekarang gue juga beli udah nggak peduli lucunya lagi. Pokoknya ada produk yang gue belum pernah lihat, gue beli deh tuh sekarang. Sama kayak Beyonce waktu itu pernah rilis album nggak bilang-bilang, nggak ada promo, nggak ada apa-apa, tiba-tiba album baru udah ada di iTunes, buas meledak. Kenapa? Karena orang yang sudah diakuisisi, yang udah suka banget sama Beyonce, banyak. Kanye West baru aja kemarin ngerilis single. Diam-diam aja, das, lagu baru, keren lagi lagu barunya. Dibahas tuh soal Adidas di situ. Jadi kalau misalnya Louis C.K. bikin iklan, ini iklannya seakan-akan dia nggak peduli gitu ya soal copywriting, tapi copywritingnya bagus banget. Iklannya tuh, ini iklan yang mana gue lupa, tapi iklannya cuman Louis C.K. dadar, ada lampu dia di atas panggung, stand up special, terus ada kameranya gerak, dadar, terus udah gitu lampu tuh dadar tuh lampu gitu, pokoknya keren. Terus tiba-tiba cut, cuman dia di atas panggung, cuman gue doang di atas panggung ngomong, bukan sesuatu yang spesial, terus dia pergi gitu. Seakan-akan dia mau downplay soal, iklan gak usah gede-gede banget, padahal secara copywriting dan secara treatment gede banget gitu. Ini contoh iklan yang copywritingnya bagus banget. Cari di YouTube trailer untuk The Comedian Jerry Seinfeld. Itu 100% copywriting. Iklan bioskop itu kan ada from the man, from the producer, one man. Lu tau yang kayak gitu-gitu? Nah, si iklannya itu ngasih lihat naratornya itu lagi taping di dalam booth untuk iklan tersebut. Coba lu tonton, itu copywriting bagus banget. Lucu banget. Memang Seinfeld, Louis C.K. itu masuk akal banget kalau dia copywritingnya bagus. Karena copywriting itu sebenarnya adalah kelakuannya stand up comedian. Stand up comedian tuh setiap hari tuh kerja copywriting. Stand up comedian tuh mikirin gimana caranya sebuah kalimat tuh kena. Kata per kata dipikirin banget. Bahkan salah satu stand up comedian favorit gue, salah satu yang terlucu di Indonesia, adalah dulunya copywriter yang menang penghargaan. Dia dulu kerja di advertising, jadi copywriter, menang penghargaan, sekarang stand up comedian. Namanya Adriano Calvi. Jadi, harusnya stand up comedian atau perusahaan stand up comedy paling tahu soal copywriting. Tapi kalaupun enggak, sekarang dari video ini lu ngerti kenapa copywriting itu penting untuk produk lu. Itu aja. Terima kasih banyak. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000,
lu udah bisa akses semua video stand up gue di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.